Wis pirang tahun nggak sampean menekuni dunia perpijetan dan perbekaman ini Kak? Kita mangkal pasti kita itu di komplek makam Syekh Maulana Ishaq ya. Itu kita sudah 9 tahun yang lalu kita buka di sana. Jadi menjagani supir-supir kato, penziarah dan memang asli profesi kita sebagai tukang pijet dan bekam. Jadi memang kita mangkal tiap hari. Kecuali memang ada keperluan libur. Dan ya sesekali melayani panggilan seperti ini kayak untuk tempat-tempat terdekat begitu ya. Iya, untuk karena memang kita juga mengalami panggilan juga karena memang lebih nyaman sih memang habis pijet itu langsung tidur. Jadi nggak kena angin lagi. Jadi paling enak itu memang panggilan. Cuma terkadang tempat itu lebih nyaman di lokasi karena memang lokasi itu kita setting untuk bener-bener ketebalan kasurnya segala macam itu sudah kita atur sedemikian rupa sehingga kenyamanan itu didapat untuk yang tukang pijet. Dan memang rata-rata yang ke sana itu ya memang sekalian jalan-jalan sih nggak pijet karena suasana ya kita dekat pantai jadi santai dengan tempat yang luas, kulinernya juga lengkap di sana. Segala macam kuliner ada karena memang itu tempat wisata, tempat religi ya, di tempat Syekh Maulana Ishaq. Untuk sementara ini rame malam atau rame siang nggak? Alhamdulillah kita juga nggak berharap rame-rame banget ya karena memang tenaga kita juga sangat terbatas. Kita sebenarnya 2 orang tenaga terapisnya, cuma yang satu ini lagi pulang. Jadi ya, dan memang pijet itu nggak kena dikesusoni ya. Landai alhamdulillah, tapi puasa ini memang agak berkurang sih karena memang waktunya sangat terbatas, ada terawih segala macam itu. Pak di sepil Kak, iku mau dari apa titik-titik bekam iku mau apa saja itu Kak? Baik, saya terangkan ya semampu saya. Memang apa ya, kita sendiri meyakini bahwa salah satu pengobatan tradisional tertua itu adalah bekam, dan itu memang salah satu pengobatan yang disunahkan oleh Nabi kita. Dimana ada titik-titik yang memang di situ peredaran darah kita itu bisa apa ya, dalam buku juga disebutkan artikel ada kemarin kita baca, umur darah kita itu ternyata 120 hari. Itu mesti ono sel darah merah kita yang mati di bawah lapisan kulit epidermis ya orang bilang itu. Nah itu kalau memang nggak diambil, mungkin kalau perempuan ada haid ya, makanya haid itu kan kotoran sebenarnya. Makanya darah bekam itu sendiri terkadang warnanya hitam pekat tapi dia nggak berbau. Itu salah satu apa ya, fenomena keajaiban ya, darah tapi kok nggak berbau amis gitu. Jadi memang benar-benar kotoran. Jadi sirkulasi darah kita setiap 120 hari itu memang harus dibuang karena itu memang toksin-toksin ngumpul di situ. Dan memang fungsi bekam itu sendiri satu yang saya tahu adalah dia mengambil darah statis, orang bahasa medisnya di situ ya. Kalau kita bilang sih darah kotor. Jadi di situ mandek, benar-benar itu memang harus tidak berfungsi ya, dibuang, memang dia harus. Makanya setelah kita pembekaman itu sudah nggak keluar lagi itu ya, karena memang sebenarnya bekam itu yang bagi mereka yang takut ya itu tidak melukai, itu hanya menggores ya sepersekian mili di permukaan kulit. Dan tadi kan nggak terasa kan melihatnya. Ya kerasa sedikit dan wajar lah itu karena sudah kita kontraksi lagi. Fungsi pertama tadi yang mengambil darah statis. Fungsi kedua itu memang sebelum kita bekam itu kan kita kerok dulu pakai alat bekam. Jadi fungsi bekam itu juga mengeluarkan angin. Direkomendasikan juga bagus yang namanya kerian. Kerokan itu bagus Pak Dus. Cuma kalau bisa diusahakan jangan pakai logam. Jadi pakai bisa batok atau apa gitu, mika, atau pakai alat bekam itu sendiri. Itu juga bagus. Tapi jangan sampai apa ya, kita terkadang salah paham. Sampai hitam banget baru. Ya sekedar 5-7 kali, berapa kali nggak hitam nggak masalah. Nanti kalau kita yang dicari harus hitamnya ya, nggak masuk angin tetap hitam itu kalau. Tapi kan nanti pori-porinya jadi rusak. Paling bagus lagi kerian itu ya pakai tadi, bisa pakai bawang dikasih minyak angin atau pakai alat bekam
dengan minyak zaitun, karena minyak zaitun kan vitamin E-nya paling tinggi, paling bagus untuk kulit. Jadi untuk mengantisipasi iritasi tadi. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga itu memang secara ajaib yang saya saya amati selama ini itu pegel-pegel. Bahkan kalau dari testimoni yang mereka membandingkan secara jangka panjang, itu hasilnya lebih enak bekam daripada pijet kalau mau membandingkan ya. Tapi kalau ngomong sensasi ya namanya pijet itu kan ya tetap relaksasinya dapat. Jadi paling enak ya habis dipijet terus dibekam. Itu nanti enaknya itu lebih lama lagi. Dan kita memang merekomendasikan untuk mereka yang punya keluhan khusus atau dalam tujuan terapi, kita mensarankan 1 bulan itu bekam 2 kali dengan titik yang berbeda. Sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Itu ketika terapi. Tapi kalau memang sekedar perawatan ya disesuaikan dengan donor lah. Jadi donor itu bagus. Kalau donor itu darah segar yang diambil. Yang bekam itu adalah darah statis, darah kotor tadi. Nah itu sekilas tentang bekam. Jadi makanya di tempat kami itu yang dominan memang hampir imbang sih antara bekam sama pijet itu permintaannya ya Pak Andus ya. Oh ya. Hampir imbang karena kesadaran itu. Dan dari pelanggan saya paling banyak itu memang apa ya? Kalau ngomong ranking Pak Andus ya, itu dari teman-teman ABK, kapal, kapten. Jadi mereka yang check up rutin itu mereka punya kebiasaan bekam sebelum check up rutin, dan memang mereka punya referensi sendiri tentang bekam itu. Dari teman-teman kapal yang saya anggap adalah masyarakat menengah ke atas lah, mereka itu secara ekonomi dan pengalaman. Jadi mengenai manfaat itu mereka sering menyampaikan ke kami. Jadi belum saya edukasi, mereka malah mengedukasi balik sendiri berdasarkan pengalaman mengenai enaknya bekam tadi. Bahkan dari profesi saya ini, kita pernah punya pelanggan setiap hari itu pijet itu ada, 2 hari sekali pijet itu ada. Ya gara-gara ya karena mungkin branding ya, kita provokasi. Manfaat pijat itu adalah melancarkan peredaran darah. Salah satunya sama seperti olahraga. Olahraga itu kan melancarkan peredaran darah. Makanya orang secapek apapun kalau dibikin olahraga biasanya capeknya kan hilang. Pun sama dengan yang namanya pijet. Jadi pijet itu kan enak, rileks dia. Setelah kita provokasi seperti itu, bahasa guyonnya mending pijet aja, aku males olahraga kok. Tapi bukan itu tujuannya. Tapi dengan dia rutin berbekam, berpijet, akhirnya sekarang dia menjadi 1 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali, dengan menyampaikan laporan. Dan kita kan tidak nganu, ya hanya merekomendasikan saja. Mereka sering melaporkan apa bisa enak jangan apa pijet nang isek enak isek entengnya. Padahal kan ada stigma bahwa pijet itu nagei ya, selama ini ya. Insya Allah di Gagego pijet ini kita insya Allah enggak nagei lah. Jadi ada 3 teknik memang yang kita terapkan dalam pijet itu. Yang pertama adalah refleksi, karena memang semua titik saraf itu ada di kaki. Yang pertama, nomor 2 di telapak tangan itu ya. Jadi teknik kita yang pertama adalah pelemasan itu ya, campuran pijet atlet, yang terus kiropraksi yang kretek-kretek itu nanti sesuai permintaan, terus ada refleksi, dan yang terakhir adalah urut. Memang pijet paling enak itu tetap diurut, pijet Jawa biasanya. Jadi sensasinya pijet itu memang diurut. Ketika sudah diurut itu pijet seenak apapun, kalau belum diurut Pandus ya kayak kelihatannya kok masih kurang puas. Nah di Gagego ini insya Allah beberapa teknik campuran itu nanti kita terapkan semua berdasarkan request pasien lah. Dan selama ini memang kita banyak dari pelanggan kita itu yang istilahnya ada yang karena memang wis kulino pijet, karena wis rutin, ada yang coba-coba. Nah itu masing-masing nanti perlakuannya beda. Kadang kan ada yang takut ya, loro kabeh ngene-ngene nah. Makanya awal sebelum kita pijet kita tetap sampaikan, Pak, kalau kurang keras bilang, kalau terlalu keras bilang ya. Jadi kita tetap berusaha untuk menyesuaikan.
Bagi mereka yang jarang pijet, memang biasanya ada efek-efek jarum itu wajar lah. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Dus. Oke. Daerah sini kan ada pelabuhan, makanya itu tadi Kak Zainal bilang punya apa pelanggan yang dari ABK itu karena di sini ada pelabuhan yang beberapa bulan sekali begitu ada kapal yang sandar. Nah, waktu sandar itu biasanya pijat, termasuk belanja-belanja. Sandar sampai berapa hari Kak biasanya? Ya berhari-hari kita terkadang juga melayani panggilan ke kapal juga. Kadang kita juga dipanggil ke kapal. Ketika ada 2 sampai 4 orang itu terkadang kita dipanggil. Ya memang karena sudah profesi ya tetap mau tetap kita harus datangi. Tentang kesehatan, kata-kata teko sampean Kak. Ya memang secara garis besar ya memang untuk kalau ngomong kesehatan fisik jasmani kan ada jasmani ada rohani. Ada syarat memang untuk kita bisa sehat. Yang pertama adalah mengelola stres. Jadi bagaimana kita bisa bahagia. Dan bahagia itu murah karena syaratnya cuma satu bahagia itu, yaitu bersyukur dengan yang sudah kita punya hari ini. Selama kita selalu bersyukur, insya Allah bahagia. Bahagia itu menempa kita sudah sehat 70%. Siap. Selebihnya adalah makanan dan istirahat segala macam itu sekian persennya di situ. Dan kalau memang untuk makanan memang hari-hari ini kalau kita perhatikan ya untuk Indonesia memang mengenai makanan itu sudah sangat sepenting enak dan warak. Nah dari kita kalau bisa sedikit dikurangilah yang namanya goreng-gorengan, panganan ultrafood itu ya seperti sosis segala macam yang ultra lah bahasanya ya. Jadi tepung terigu, terus goreng-gorengan, gula pasir itu sebenarnya kita sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita karena memang semua makanan yang kita makan itu ujung-ujungnya jadi gula. Dan gula nanti itu dikirim ke pankreas. Kalau pankreas sudah nggak terbatas nanti dikirim ke otot. Nah, otot kalau nggak dilatih makanya juga nanti terjadi kelebihan gula. Makanya olahraga itu sangat dibutuhkan. Kalau orang luar negeri itu katanya ya itu minimal kan 11.000 langkah tiap hari. Nah Indonesia ini paling rendah ini. Paling rendah sedunia. Riset dunia paling rendah Indonesia jalan kakinya. Paling males. Ya. Dan jadi, itu akhirnya kan apa namanya penyakit apa Kak? Degeneratif segala macam. Nah itu tinggi juga akhirnya di Indonesia. Jadi apa ya hargailah sehatmu, artinya lebih baik bercapek-capek olahraga daripada bercapek-capek membayar tagihan rumah sakit kira-kira seperti itu. Ngono dulur ya. Jadi obatnya itu syukur ambek makanannya dijogo ambek diimbangi olahraga. Wis telu kuwi. Kira-kira seperti itu. Dan memang pijet ini terakhir mungkin ya, pijet itu adalah preventif sebenarnya. Bisa preventif, bisa terkadang apa ya kita itu gini Pak Dus ya, ini sekedar tambahan. Memang ini terkait pola pikir kita. Jadi terkadang orang kaya dengan orang miskin itu sebenarnya berangkatnya dari pola pikir. Orang kaya itu biasanya sekali batuk dikit gitu ya, dia langsung ke dokter. Paling dia habis 100.000. Tapi dengan pola pikir miskin, batuk biarkan, ngenteni penyakit lagi, satunya datang lagi, terus ditahan. Pada akhirnya tetap ke rumah sakit dan berobat. Tapi habis berjuta-juta tapi tidak maksimal. Jadi termasuk pijet ini adalah fungsinya adalah termasuk relaksasi, maintenance. Iya, bisa berfungsi rekreasi juga pijet itu. Jadi silakan jangan mani-mani, sekedar sisihkan rezeki. Maksudnya tidak harus ke tempat saya ya ini. Biar tukang-tukang pijet yang lain juga laku lah, kasihan mereka. Karena kita juga sering ya kalau kita kewalahan ya panggil tukang pijet sekitar untuk bantu kita. Dan insya Allah banyak manfaatnya pijet itu. Jangan seperti orang yang nggak pernah pijet, tahu-tahu pijet karena apa? Keselio, katisen, kita tahu pijet, tukang pijetnya yang bingung akhirnya. Disentuh dikit dia sudah menjerit, akhirnya jarem. Pokoknya pijet lah sebelum sakit. Ya kira-kira seperti itu Pak Dus. Terus ini terakhir Kak, saya
kata-kata tentang negara. Iki kan Kak Zainal ini kan sering apa mengkritik kalau di grup WA itu kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini pengen ngerti langsung nih. Ya karena hari ini kan apa ya istilah ekonomi itu bukan inflasi lagi ya, deva apa ya bahasanya itu. Jadi hari ini memang benar-benar resesi, jadi kita pandai-pandailah apa ya untuk mawas diri ekonomi di benar-benar ditata, karena di mana-mana memang Indonesia ini memang rakyat yang sangat sakti saya melihatnya. Ya. Kalau melihat sejarah dijajah berapa? 350 tahun. Ya. Artinya memang seakan-akan kita itu disetting untuk selalu menderita. Ya. Tapi apa ya? Tapi itu membuat kita kuat lah gitu loh. Selalu jadi, punya cara. Karena faktanya setiap hari itu negara kita itu selalu mengirimkan berita buruk terhadap rakyatnya. Dan kita jangan lalu terus apa ya bagian dari pengkritik ya, tetap kita selipkan, tetap berdoa semoga pemimpin kita tetap amanah dan tetap berharap pada satu saat negara kita akan baik-baik saja dan menjadi lebih baik lah ya. Tetap kita punya optimistik. Cuma hari ini memang kalau bisa sementara bertahan dalam ujo, jangan bikin aneh-aneh lah. Jadi utamakan ekonomi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya. Oke, terima kasih Kak Zainal. Sementara itu, nah kapan-kapan disambung lagi, kapan-kapan kita coba liputan di tempat prakteknya Kak Zainal di Mantren sana. Oke.